Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan, hari yang keempat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya agar kita terus bisa bersemangat dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita serta untuk menambah dengan ibadah-ibadah sunnah, kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tentunya itu semua kita niatkan untuk meraih ridho dari Allah, meraih keutamaan fadilah dari bulan Ramadan yang sangat besar. Baik teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di kesempatan kali ini kita lanjutkan pembacaan dari kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Fauzan hafizahullah taala, di mana kita telah sampai pada majelis yang keempat. Al-Majlisur Rabi', majelis yang keempat. Fi hifdhis siyami minal mu'athirat, yaitu wajibnya kita untuk menjaga ibadah puasa dari hal-hal yang memberikan pengaruh atau hal yang memberikan dampak pada ibadah puasa kita, yakni maksudnya ialah dampak dan pengaruh yang negatif atau pengaruh buruk yang dapat menghilangkan atau merusak pahala puasa. Kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Beliau membuka majelis ini dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ba'du, dan yang setelahnya. Fa inna siyama yu'awwidul muslima 'ala al-akhlaqit thayyibati. Maka ibadah puasa itu ialah ibadah yang dapat membiasakan seorang muslim kepada akhlak-akhlak yang baik. Wa yusahhilu 'alaihi fi'lat ta'ati wa tajannubal muharramati wal makruhat, serta juga dapat memudahkan seorang muslim untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan dan yang dimakruhkan, maksudnya ialah ibadah-ibadah atau hal-hal yang dibenci. Wa yu'awwiduhu al-ihsana ilal muhtajin, serta ibadah puasa juga dapat membiasakan seorang muslim untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Wa yulayyinu qalbahu li dzikrillah, juga dapat menjadikan atau melembutkan hati seseorang untuk zikir kepada Allah, untuk senantiasa mengingat Allah. Fa fawaidus siyami 'azimatun wa katsiratun, maka faidah-faidah dari ibadah puasa itu sangat besar dan sangat banyak. Wahia fawaidu zahiratun ya'rifuhan nas, dan atau faedah-faedah itu ialah hal yang nampak, yang diketahui oleh manusia. Fayadharu 'ala as-sha'imi minal khawfi wal khasyati wal inkisari wal qurbi minal khairi ma la yadharu 'ala ghairihi minal muftirin. Maka nampak kepada orang-orang yang berpuasa itu rasa takut, al-khauf, rasa takut, al-khasyah, khauf dan khasyah, yakni rasa takut kepada Allah, wal inkisar, kemudian dia senantiasa merasa tunduk patuh, wal qurb, dia senantiasa merasa dekat dengan kebaikan, ma la yadhharu ala ghairihi, yang dimana hal itu tidak nampak pada selainnya dari orang yang tidak berpuasa. Walakin yanbaghi an yu'lama anna siyama la ya'ti bihadhihi al-fawaidi wa hadhihi sifati al-hamidati illa idza sanahu sahibuhu amma yukhillu bihi. Akan tapi sepatutnya untuk diketahui bahwasannya ibadah puasa itu tidak dapat mendatangkan faedah-faedah yang tadi disebutkan dan sifat-sifat yang mulia yang tadi juga disebutkan, illa idza sanahu sahibuhu amma yukhillu bihi, kecuali jika pelakunya atau orangnya yang sedang berpuasa itu menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat
merusak puasanya. Fa innahu bimanzilatil libasi, ya, maka ibadah puasa itu selayaknya pakaian. Idza sanahu sahibuhu wa hafadha alaihi, jika seseorang itu senantiasa menjaga pakaiannya, dia merawat pakaiannya, satarahu wa waqahu minal harri wal bardi, maka pakaian itu dapat, ya, menutupinya, kemudian juga dapat menjaganya dari panas dan dari dingin. Wa asbaha libasan dhafiyan ala jismihi, maka jadilah pakaian itu menjadi pakaian yang nyaman, yang layak dia pakai untuk badannya. Wa jammala suratahu wa hay'atahu, dan pakaian itu dapat, ya, memperindah dirinya, memperbagus dirinya, dan memperbagus juga, ya, bentuk tubuhnya. Intinya pakaian itu dapat memperbagus, ya, orang yang memakainya. Wa idza lam yuhafidh alaihi, nah, dan apabila ketika seseorang tidak menjaga pakaiannya, ya, dia biarkan pakaiannya, ta'arrada lil khuruqi wasyuquq, maka hal itu menyebabkan, ya, rusaknya pakaiannya, kemudian compang-camping pakaiannya, dan menyebabkan, ya, pakaiannya robek-robek. Wa ta'arrada lil ausakh, dan juga dapat menyebabkan pakaiannya kotor. Fa asbaha libasan ghaira mufidin, maka jadilah pakaian itu ketika tidak dijaga, pakaiannya compang-camping, pakaiannya robek, kotor, maka dia jadilah pakaian yang tidak mendatangkan manfaat, pakaian yang tidak bermanfaat, tidak mendatangkan faidah. Wa asbaha libasan mukhraqan musyaqqaqan mutawassikhan, maka jadilah pakaian itu pakaian yang, ya, pakaian yang compang-camping, yang robek dan kemudian kotor. La yujammilu sahibahu, maka pakaian seperti itu tidak bisa, ya, memperindah, memperbagus orang yang memakainya. Wala yaqihi min harrin wala min bardin, kemudian juga tidak dapat melindunginya dari panas dan dari dingin. Wala yasturu auratahu, ya, tidak pula dapat menutupi auratnya, karena ketika pakaian kita, ya, sobek, kemudian, ya, bolong-bolong gitu, ya, maka nampaklah aurat kita, sehingga dia tidak dapat menutupi aurat kita. Kadzalika shiyam, maka demikianlah ibadah puasa. Idza lam yasunhu sahibuhu amma yukhriquhu wa yudannisuhu, demikian ibadah puasa apabila kita, ya, apabila seorang dia tidak menjaga puasanya dari hal-hal yang dapat merusak puasanya, merobek-robek puasanya, mengotori puasanya, fa innahu la yufidu sahibahu illa at-ta'aba wal ju'a wal 'atsha, maka puasanya itu tidak memberikan faedah apa-apa kepada orangnya atau orang yang berpuasa, kecuali hanya lelah, lapar dan haus. Wa lihadza, karenanya, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, rubba shaimin hadzuhu min siyamihil ju' wal 'atas, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi bagiannya atau yang dia dapatkan dari puasanya itu hanya lapar dan haus. Wa rubba qaimin hadzuhu min qiyamihis sahr, dan betapa banyak orang yang salat atau salat malam, hadzuhu min qiyamihi as-sahr, akan tapi bagiannya atau yang dia dapatkan dari salatnya hanya begadang saja, tidak mendapatkan faedah apa-apa. Limadha, ini catatan kakinya, hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Hakim, kemudian Ahmad dan Al-Baihaqi, kemudian juga At-Tabrani dan selainnya, dan dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kita lanjut. Limadha, kenapa demikian? Ya, kenapa orang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus? Li'annahu lam yasun siyamahu amma yajibu saunuhu minhu wa hifdhuhu minhu. Karena dia tidak menjaga puasanya dari apa yang hal-hal yang memang wajib dia jaga darinya, dan apa yang, ya, wa hifdhuhu minhu, dan apa yang harus dia jaga, ya, sama. Ya, ini maksudnya seseorang tidak menjaga puasanya dari hal-hal yang dapat merusaknya, yang dapat menghilangkan pahalanya. Fas-shaimu, ya, alladhi yutliqu lisanahu fil kalam,
Maka orang yang berpuasa yang dia melepaskan membebaskan lisannya untuk berbicara, maksudnya ialah al-kalamul muharramu min ghibatin wa namimatin wa syata'im wa sibabin wa kulli kalamin qabihin, yakni ialah perkataan yang haram dari ghibah, namimah, mencaci, mencela, dan setiap perkataan yang kotor. Hadza qad kharaqa siyamahu wa mazzaqahu bi lisanihi. Maka sungguh dia telah merobek-robek puasanya dan merusak puasanya, dan dia telah merobek-robek puasanya dengan lisannya. Fala yakunul lisanu shaiman. Maka lisan itu dia belum berpuasa. Illa idza hubisa an kulli kalamin muharramin, kecuali jika seseorang telah menjaga lisannya dari hal-hal atau dari perkataan-perkataan yang diharamkan. Wasta'malahu sahibuhu bidzikrillah, dan orang itu menggunakan lisannya untuk zikir kepada Allah, kemudian tilawatil Quran, tilawah Quran, kemudian membaca tasbih, tahlil, dan wal amal salih, dan amal-amal saleh yang lain. Hadzal ladzi yatanasabu ma'as shaimi wa ma'a ghairis shaimi. Maka hal ini ialah hal yang sesuai, yakni seseorang menahan lisannya dari hal yang haram, kemudian dia gunakan untuk zikir, untuk ketaatan, baca Quran dan lain-lain. Maka inilah yang selayaknya atau yang seharusnya dikerjakan oleh orang yang berpuasa, wa ma'a ghairis shaim, walaupun juga orang yang tidak berpuasa. Sebagaimana yang telah dibahas di majelis sebelumnya, bahwa perintah-perintah untuk menjaga lisan dan lain-lain itu untuk orang berpuasa maupun orang yang tidak berpuasa. Walakinis shaimu akadu, di sini. Akan tapi bagi orang yang berpuasa, maka perintah itu lebih ditekankan. Ini orang berpuasa lebih dia harus menjaga lisannya. Kita lanjut. Wa kadzalika as-shaimu alladhi yutliqu nadharahu fil harami. Demikian pula orang yang berpuasa yang dia melepaskan penglihatannya untuk hal-hal yang haram. Fala yaghuddu tarafahu an mahramin, maka dia tidak menundukkan pandangannya dari hal-hal yang haram. Yakhruju ilal aswaqi, yang kemudian dia keluar ke pasar-pasar, ke mal-mal. Tentu yang dimaksud di sini ialah keluar tanpa adanya keperluan. Wa ila majami'in nisa, kemudian dia pergi kepada di situ banyak berkumpulnya para wanita. Wa ila mahallatil fitnah, kemudian juga pergi ke tempat-tempat yang banyak fitnah di situ. Wa yumatti'u nadharahu bin nadharil haram. Kemudian dia juga menyenangkan penglihatannya, memuaskan penglihatannya dengan memandang kepada yang haram. Fayanzuru ilan nisa'i wa ilal manaziril muharramati, maka dia senang memandang kepada perempuan-perempuan dan kepada hal-hal atau pandangan-pandangan yang haram untuk dilihat. Atau yajlisu fi baitihi wa yaftahu 'ala syashati at-tilfiziyunati, atau dia tidak perlu pergi ke pasar, ke tempat-tempat yang banyak di situ perkumpulan wanita, banyak fitnah, wanita-wanita yang tidak menutup aurat dan lain-lain. Dia cukup duduk di rumahnya dan dia membuka layar televisi, layar TV, atau video, atau membuka melalui handphonenya dan lain-lain. Di situ ada video. Fata'tihi min Uruba wa min Amerika, maka datang kepadanya hal-hal yang disebutkan tadi, para perempuan, kemudian fitnah-fitnah dan lain-lain, yang itu datang dari Eropa dan bahkan datang dari Amerika. Wa min kulli mazbalatin fil alami. Masya Allah, di sini Syekh menggunakan kata mazbalah. Dan dari setiap tempat-tempat yang di situ banyak sampah-sampahnya, kata beliau, akramakumullah, fil alam, di seluruh dunia. Mimma yubathu fiha minal uhri, yang dimana di situ disiarkan, dimunculkan, ditampakkan minal uhri, yaitu daripada akramakumullah, para pelacur-pelacur, wal khila'ati, hal-hal yang vulgar,
subhanallah. Wal mujuni, kemudian juga ditambahkan juga hal-hal yang ya, orang-orang yang tidak memiliki rasa malu ya. Dia umbar auratnya, dia melakukan hal-hal yang jorok, yang keji, dan itu ditampakkan kepada manusia dan bahkan ditampakkan di layar-layar video yang bisa dilihat oleh semua manusia di dunia, oleh a'udzubillah. Waswaril ariyati ya, dan juga ditampakkan juga dalamnya gambar-gambar orang yang telanjang. Mohon maaf ya, karamakumullah. Wal fawahish, dan hal-hal keji yang lain. Subhanallah. Kita lanjut. Wa yajlisu yanzuru fi hadhihi syasyah, dan dia tinggal duduk di rumahnya ya, dia melihat kepada layar handphonenya dengan tontonan yang tadi disebutkan, wa huwa shaimun, padahal dia sedang berpuasa. Ya, padahal dia sedang berpuasa, tapi dia tidak menjaga penglihatannya dari hal-hal tadi. Maka apa di sini kata Syekh, hadza la yabqa lahu siyamun, maka di sini puasanya tidak tersisa apa-apa baginya. Ya, nanti dijelaskan maksudnya ialah pahalanya. Walakin yabqa lahu ju'un wa atsun, maka yang tersisa baginya hanya lapar dan haus saja. Wala yabqa lahu siyamun, dan tidak tersisa baginya puasanya yanfa'uhu 'indallahi subhanahu wa ta'ala, artinya ialah puasa yang bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dari sisi fikihnya, maka dia tidak perlu tidak mengulangi puasanya ya, apabila tidak melakukan hal-hal yang membatalkan ya ibadah puasanya, seperti makan, minum, jima dan lain-lain. Akan tapi walaupun dia tidak melakukan pembatalan puasa yang dapat membatalkan ya zat puasanya, tapi jika dia bebaskan pendengarannya, lisannya, penglihatannya untuk hal-hal yang haram, maka puasa itu tidak bermanfaat apa-apa. Maksudnya ialah dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Ya, walaupun puasanya secara hukum fikih sah dan tidak perlu dia ulangi. Wa kadzalika as-shaimu alladzi la yasunu sam'ahu amma harramallah. Demikian pula orang berpuasa yang dia tidak menjaga pendengarannya dari apa-apa yang Allah haramkan. Fayastami'u ilal aghani, maka dia mendengarkan, menyimak musik-musik, lagu-lagu yang haram di situ, wal mazamiri, dan seruling-seruling, wal ma'azifi, dan alat-alat musik yang lain, wal kalamil batil, dan perkataan-perkataan yang batil. Wasibabi wasatmi, ya, dia juga mendengarkan olok-olok, hinaan, wal ghibati wan namimati, ghibah, namimah. Hadza lam yasumis shauma alladhi yanfa'uhu 'inda Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini ya, dia sejatinya tidak berpuasa, maksudnya ialah puasa yang bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma shama shauman la faidata lahu fih. Ya, dia hanya berpuasa dengan puasa yang tidak mendatangkan faedah apa-apa baginya. Wa in kana la yu'maru bil i'adati. Ya, ini di sini poin yang kami sampaikan, bahwa ya dia tidak ya berkewajiban untuk mengulang puasanya. Dia tidak diwajibkan ya untuk mengulangi puasanya apabila memang dia tidak melakukan pembatal-pembatal yang membatalkan puasanya. Akan tetapi li'annahu fi dhahiri shaima, ini akan tapi karena kenapa tidak diperintahkan untuk mengulangi puasanya, karena dia secara zahirnya dia berpuasa ya, dia mengerjakan ibadah puasa, memang dia menjalankan rukun-rukunnya, dipenuhi syarat-syaratnya, dia tidak melakukan pembatal-pembatal puasanya seperti makan, minum, dan lain-lain. Walakinnahu laisa lahu ajrun 'indallah azza wajalla. Akan tapi dia tidak memiliki pahala. Yang dimaksud ialah pahalanya, dia tidak memiliki pahala apa-apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wajalla. Wa siyamuhu hadza siyamun mumazzaqun mukharraqun. Ya, puasanya ini ialah puasa yang puasa yang terrobek-robek dan puasa yang telah rusak. La yasturu auratan wa la yujammilu hay'atan. Seperti pakaian tadi, dia tidak dapat menutupi aurat dan tidak dapat memperindah, memperbagus rupa orang yang memakainya. Wala yudfi'uhu minal bardi, dan dia tidak pula dapat menghangatkan ya orangnya dari dingin. Wa au yaqihi
minal har, dan tidak dapat melindunginya dari panas. Saumun innama huwa muhalhalun barin la yanfa'uhu. Ya. Puasa yang hanya saumun, yakni puasa dia innama huwa muhalhalun barin la yanfa'uhu, yaitu puasa yang usang. Kalau seperti pakaian itu pakaian yang usang, pakaian yang kotor, yang lusuh, yang tidak layak dipakai, la yanfa'uhu, dan itu tidak dapat memberikan manfaat kepadanya. Kita lanjut. Fal wajibu 'ala shaimi an yatadzakkara hadhil umur. Maka wajib bagi orang-orang yang berpuasa untuk senantiasa mengingat perkara-perkara ini. Ya, perkara yang tadi disebutkan di atas. Ini penting sekali untuk kita perhatikan, kita ingat-ingat agar puasa kita, teman-teman, tidak hanya sekedar haus lapar, akan tapi juga puasa yang dapat mendatangkan faidah, manfaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa an yuhafidha 'ala siyamihi, dan hendaknya senantiasa dia menjaga puasanya. Fa in shama batnuhu 'anit ta'ami wasyarab, dan apabila perutnya dia telah berpuasa dari makan dan minum, wa farjuhu 'anil jima', dan dia telah mempuasakan, mohon maaf ya, kemaluannya dari jima', falyasum lisanuhu aidan 'anil kalamil muharrami, maka hendaknya lisannya juga berpuasa dari perkataan-perkataan yang haram. Liyasum nadharuhu 'anil nadharil muharram, hendaknya juga puasa juga penglihatannya dari melihat hal-hal yang haram. Wa liyasum sam'uhu 'an sama'il muharram, dia puasakan juga pendengarannya dari mendengarkan, menyimak hal-hal yang haram. Fayasumu bikulli jawarihihi wa a'dha'ihi, maka jadilah dia berpuasa dengan seluruh anggota tubuhnya, ya, anggota badan dan anggota tubuhnya. An kulli ma harramallahu subhanahu wa ta'ala, dia puasakan seluruh anggota tubuhnya dari hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Was-saimu yuharramu alaihi syai'an, maka orang yang berpuasa itu diharamkan baginya dua hal. Yang pertama, syai'un yuharramu bisyami faqat, yaitu perkara-perkara yang diharamkan, ya, ketika seseorang berpuasa saja. Wa yubahu fi ghairi siyam, dan dibolehkan baginya ketika dia sedang tidak berpuasa. Kal akli wa syurbi wa tanawuri ma ahallallah, seperti makan, minum, dan mengkonsumsi apa-apa yang Allah halalkan. Ini bagi orang yang berpuasa dia diharamkan, tidak boleh. Ya, tidak, apabila tidak memiliki uzur, maka seorang yang berpuasa tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mengkonsumsi hal-hal yang lain dari hal-hal yang Allah haramkan. Hadza yuharramu alaihi fi fatrati siyami faqat, tapi hal ini hanya diharamkan kepada orang yang sedang berpuasa saja, ya, ketika di masa-masa dia berpuasa saja. Selain ketika dia sudah tidak berpuasa, dia sudah berbuka, maka hal-hal yang tadi dihalalkan menjadi halal. Wa yuharramu alaihi asya'u kanat muharramatan min qabl, dan juga diharamkan bagi orang yang berpuasa hal-hal, perkara-perkara yang sebelum puasa sudah diharamkan. Walakinnaha yazidu tahrimuha fi haqqihi ma dama sha'iman, akan tetapi hal-hal tadi itu pengharamannya lebih tegas, lebih kuat saat dia berpuasa. Ya, seperti yang tadi disebutkan di atas, seperti, ya, melihat yang haram, kemudian dia berbicara yang haram, itu diharamkan sepanjang waktu, ya, baik bagi orang yang berpuasa maupun orang yang tidak berpuasa. Akan tetapi ketika saat berpuasa, maka apa kata Syekh, yazidu tahrimuha, pengharamannya itu lebih apa? Lebih kuat, ya. Ini poin yang kedua. Yang pertama yang tadi, yang ini yang kedua, yaitu hal-hal yang sebelum dia berpuasa sudah haram. Wahia sairul ma'asi wal muharramat, hal itu ialah hal-hal perbuatan-perbuatan maksiat dan hal-hal yang Allah haramkan. Fahiya haramun 'ala shaimi wa 'ala ghairi shaimi, maka hal itu haram bagi orang yang berpuasa maupun bagi orang yang tidak berpuasa. Walakinnaha fi haqqis shaimi asyaddu tahrima, akan tapi bagi orang-orang yang berpuasa maka dia pengharamannya lebih keras, dia lebih diharamkan. Li'annaha ma'a kauniha muharramatan wa mu'thamatan, karena hal-hal tadi, ya, di mana secara hakikatnya dia memang haram,
ya memang hal yang dapat ya menimbulkan dosa, fahiya tu'athiru ala siyamihi, dan hal itu ya dapat juga mempengaruhi, memberikan pengaruh buruk kepada puasanya. Wa tubtiru thawabahu indallahi azza wajalla, dan dapat membatalkan, menggugurkan, menghilangkan pahala-pahala puasanya di sisi Allah azza wajalla. Idhafatan ala tahrimiha wa ta'thimiha al-mustamir fi turid dahr, ya itu sebagai tambahan atas pengharamannya yang senantiasa itu berlaku di sepanjang tahun. Baik, kita lanjut. Fa'ala sha'imi an yatadzakkara hadhil umur, maka beliau ulangi nasihat ini, wajib bagi orang berpuasa dia senantiasa mengingat-ingat hal ini. Wa qad arsyada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila kaffi lisanihi 'anil haram, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk agar seseorang dia menjaga lisannya dari hal-hal yang haram. Hatta walau anna ahadan takallama alaihi wa sabbahu wa syatamahu, bahkan ya ketika seseorang ada yang berbicara, maksudnya ialah berbicara menzalimi dia, menghina dia, dia mencelanya, dia mencaci makinya, fa innahu la yaruddu alaihi, maka orang yang berpuasa tadi dia tidak membalasnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, fa in sabahu ahadun aw syatamahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila seseorang yang berpuasa itu dicela oleh seorang yang lain, atau dia dicaci maki, maka hendaknya dia mengatakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Qila, ya dikatakan, maksudnya ya ini ketika maksud dia mengatakan aku sedang berpuasa, qila dikatakan makna hadza annahu yantiqu wa yaqulu inni shaim, maksudnya ialah ia benar-benar mengucapkan dengan lisannya yang itu terdengar, dia mengatakan aku berpuasa, liyusmi'al khasma annahu shaimun, untuk memperdengarkan kepada orang yang berbuat zalim tadi bahwa dia sedang berpuasa. Yakni maksudnya, walaula anni shaimun la radattu alaik, seandainya aku tidak berpuasa maka pasti ya kamu akan aku balas. Ya. Karena memang ya kita dibolehkan untuk membalas kezaliman. Diperbolehkan untuk apa? Membalas kezaliman ya dengan syarat itu setimpal ya. Waqila, dan juga dikatakan, innahu yaqulu dzalika biqalbihi wa binafsihi, dia mengatakan hal itu di dalam hatinya dan di dalam jiwanya. Artinya hal itu hanya dia batin saja ya, kalau bahasa kita. Ketika ada yang berbuat zalim kepadanya, mencelanya, mengejaknya berkelahi, dia diam saja, dia tidak membalas, dia berkata dalam hatinya, oh ya, aku sedang berpuasa. Fa yatadzakkaru annahu shaimun, maka dia mengingat dirinya bahwa dia sedang berpuasa. Fa habasa lisanahu 'anir raddi 'ala man syatamahu aw sabahu, maka dia menahan lisannya untuk membalas kepada orang yang telah menghinanya, yang telah mengolok-oloknya. Wa in kana ar-raddu bil mithli jaisan, ini penting. Walaupun ya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, walaupun ya kita diperbolehkan untuk membalas kezaliman, membalas celaan dengan syarat, kata Syekh, bil mithli, yaitu setimpal dengan kezaliman yang kita dapatkan ya. Misalnya kita dipukul 1 kali, maka kita diperbolehkan untuk membalas pukulan 1 kali, dan tidak diperbolehkan untuk melebihi atau melebihkan balasannya, karena nanti jadinya kita yang zalim gitu ya. Li'annahu min babil qisas, karena hal itu bagian dari qisas, yaitu membalas dengan yang setimpal ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Asy-Syura ayat yang ke-40 ya, Allah taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, dan balasan bagi keburukan ialah keburukan yang semisal dengannya. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, maka barang siapa yang dia
ya memaafkan, kemudian dia berbuat baik, memperbaikinya, maka pahalanya di sisi Allah. Innahu la yuhibbudz zalimin, maka Allah tidak mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ya, jadi kita diperbolehkan membalas dengan setimpal, tetapi jika berlebih, maka jadinya kita yang zalim, dan itu tidak diperbolehkan. Walakinis shaimu yamtani'u minhu. Akan tapi orang yang berpuasa, dia menahan dirinya dari membalas. Li'anna dzalika yu'athiru 'ala siyamihi, karena hal itu dapat mempengaruhi, memberikan pengaruh buruk kepada puasanya, karena ya dikhawatirkan ketika membalas kita tidak bisa mengkontrol, kemudian kita jadi yang zalim. Nah, di situ malah nantinya dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk kepada puasanya. Fa idza kana hadza fi haqqi man sabahu ahadun aw syatamahu ahadun la yaruddu 'ala sabi wasyatimi, maka di sini ketika orang yang dicela, orang yang dicela, yang dihina, maka dia tidak membalas kepada pelakunya. Orang yang dicela, yang dihina, maka dia tidak membalas kepada pelakunya, dalam rangka untuk menjaga puasanya. Fakaifa billadzi yabda'un nasa huwa, maka bagaimana keadaannya jika seseorang yang memulai mencela? Maka tentu ini jauh lebih diharamkan dan lebih berbahaya atau lebih memberikan dampak buruk kepada puasanya. Wa ya'tadi 'alaihim bisabbi wasyatmi, dan dia yang mulai berbuat zalim kepada manusia dengan celaan dan olok-oloknya. Wal ghibati wan namimati, dan dengan ghibah dan namimah. Ya, maka ini tentu lebih buruk dampaknya ketika justru seseorang berpuasa itu memulai berbuat zalim kepada orang lain. Walaupun ketika dia sedang tidak berpuasa, seperti yang tadi dijelaskan, tetap haram gitu. Tapi ketika berpuasa lebih haram. Fadalla hadza ala wujubi hifdzil lisan, maka di sini menunjukkan bahwa wajib bagi kita untuk menjaga lisan. Wal lisanu fil haqiqati, dan lisan itu, Kak, jangan teriak-teriak, Kak. Kakak. Fadalla hadza ala wujubi hifdzil lisan, maka dari sini menunjukkan wajibnya kita untuk menjaga lisan. Wal lisanu fil haqiqati lahu akhtarun katsiratun. Lisan itu teman-teman, secara hakikatnya maka dia sebetulnya memiliki akhtarun katsiratun. Dia sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Lahu akhtarun katsiratun 'alal insani fi halati siyam wa fi ghairi halati siyam. Maka asalnya lisan itu ialah sesuatu yang berbahaya bagi orang saat baik dia berpuasa maupun dia sedang tidak berpuasa. Artinya kita wajib untuk menjaga lisan kita baik saat berpuasa maupun saat kita tidak berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, wa hal yukabbun nas finnari ala wujuhihim, apakah seseorang dia akan diseret di neraka di atas wajahnya, atau Nabi bersabda ala manakhirihim, atau di atas hidungnya atau di atas lubang hidungnya, illa hasaidu ala sinatihim, di mana hal itu hanya disebabkan karena atau yang dia panen, yang dia dapatkan dari lisan-lisan mereka. Artinya lisan itu sangat berbahaya hingga dikhawatirkan hanya karena lisan saja itu dapat mengakibatkan hal-hal yang buruk, sangat berbahaya bagi manusia. Bahkan di antara azabnya, hukumannya disebutkan di sini, seseorang itu harus diseret, kemudian dalam posisi dia tengkurap, wajahnya di tanah, hidungnya di tanah, dia diseret, kemudian waliyadzubillah wajah dan hidungnya itu berada di tanah, dia diseret ke neraka, hanya dikarenakan lisan-lisan mereka. Dan kita, subhanallah, kita rasakan gitu ya, teman-teman sekalian rahimakumullah, betapa bahayanya lisan.
dan betapa lisan ini memiliki dampak yang sangat luar biasa besarnya, baik itu dampak yang positif maupun yang negatif. Ya, dampak positif ketika seseorang menggunakan lisannya untuk kebaikan, dia jadikan lisannya untuk berzikir, untuk ngaji, baca Quran, atau dia gunakan untuk berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah, mengingatkan kepada keburukan, kesyirikan. Maka di sini lisan itu membawa faedah yang sangat besar. Sebaliknya, betapa banyak kita lihat kerusakan-kerusakan, dosa-dosa yang sangat besar hanya disebabkan karena lisannya saja. Ya, kita lihat seperti ghibah. Hanya bermodalkan lisan, seseorang sudah bisa menghibah tanpa dia mengeluarkan usaha apa-apa. Cukup dia duduk dengan temannya, dia menghibah, dan wal'iyadzubillah hal itu dapat membinasakan dia di akhirat kelak. Namimah, adu domba, fitnah, banyak sekali keburukan-keburukan, bahaya-bahaya besar yang itu ditimbulkan hanya, kita garis bawahi perkataan hanya karena lisannya. Makanya Nabi mengatakan, apakah seorang akan diadab dengan cara diseret di atas mukanya, diseret di atas lubang hidungnya, dan itu hanya karena hasil dari lisan-lisan mereka. Wala'iyadzubillah. Ya, semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Kita lanjutkan. Al-kalamu sahlun, maka kalam, perkataan kita berucap itu sangat mudah, teman-teman, Fal insanu yatakallamu wa yataladzadu bil kalam. Seorang itu dia berbicara dan dia berlezat-lezatan dengan pembicaraan mereka. Betapa banyak orang yang senang berbicara. Dia merasa ketika dia berbicara dia sedang berlezat-lezatan. Dia betah berbicara 1 jam, 2 jam, 3 jam karena secara asalnya berbicara itu ialah perkara yang ringan, tidak membutuhkan usaha yang besar. Dia hanya sekedar menggerakkan lisannya, bibirnya, dan lain-lain. Walakinnal aqibata waqimatun, akan tapi akibatnya, dalam artian ketika seorang tidak menjaga lisannya dari yang haram, akibatnya itu sangat-sangat besar, sangat berbahaya. Wal uqubata alimatun, dan hukuman dari hal itu sangat pedih, tidak ringan. Hukuman yang diakibatkan karena ketergelinciran lisan seseorang ketika dia berucap atau menyampaikan hal-hal yang diharamkan. Wala'iyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah. Walidzalika yuzayyinu syaitanul kalama linnas. Oleh karenanya syaitan itu memperbagus, memperindah perkataan bagi manusia. Ma'annahu yaqta'u fi huluqihim wa 'uruqihim wa yuhlikuhum. Padahal perkataan mereka, ungkapan-ungkapan mereka itu dapat memotong, dapat merusak, memotong tenggorokan mereka, kemudian urat-urat mereka, dan dapat membinasakan mereka. Wa yukabbuhum finnari ala wujuhihim aw ala manakhirihim, dan seorang dapat diazab di neraka dengan cara yang pedih, diseret di atas dengan kondisi mukanya menyentuh tanah. Tentu ini sangat menyakitkan, atau lubang hidungnya ini sama menyentuh tanah, dia diseret dalam posisi tengkurap hanya karena lisannya. Waliyadzubillah. Walihada yaqulu syair, oleh karenanya seorang syair dia mengatakan, ihfad lisanaka ayyuhal insan, jagalah lisanmu wahai sekalian manusia. La yaldaghannaka innahu thu'ban, maka jangan sampai lisan itu menggigitmu karena dia seperti ular. Kam fil maqabiri min qatili lisani, betapa banyak orang yang di kuburan itu disebabkan karena dia menjadi korban dari lisannya sendiri. Ini kita saksikan banyak orang-orang yang na'udzubillah, dia harus akhirnya kehilangan nyawa diakibatkan karena dia sendiri yang memulai permusuhan misalnya, dan lain-lain, disebabkan karena dia menjadi korban lisannya sendiri. Kanat tahabu liqa'ahu saja'an, yang dimana orang-orang yang pemberani itu pun takut kepada orang-orang yang memiliki pembicaraan yang kotor, yang sangat pedih, menyakitkan.
Wa yaqulul akhar, dan berkata seorang syair yang lain, yamutul fata, yamutul fata min athratin bilisanihi. Ya. Seorang pemuda dia meninggal dunia, dia mati karena ketergelinciran lisannya. Walaysa yamutul mar'u min athratir rijli. Dan seseorang terkadang tidak meninggal dunia, tidak sampai wafat karena ketergelinciran kakinya. Jadi apa? Diisyaratkan di sini bahwa tergelincirnya lisan itu jauh lebih berbahaya daripada tergelincirnya kaki. Fa'athratuhu bil qawli tudhibu ra'sahu. Ketika seorang tergelincir dengan perkataannya, itu dapat menghilangkan kepalanya. Ini kata syair. Wa'athratuhu birrijli tabra'u ala mahli. Dan tergelincirnya seorang dengan lisannya, maka hal itu dapat hilang, ya, dapat sembuh dalam waktu yang lama. Kalau orang tergelincir kakinya, mungkin dia jatuh, terluka, dalam waktu yang lama dia sembuh, ya, hilang, bisa sembuh. Tapi ketika seorang tergelincir lisannya, wal'iyadzubillah, maka hal itu dikatakan penyair ini dapat menghilangkan apa? Kepalanya. Nas'alullah, kita berdoa kepada Allah, an yuwaffiqal jami'a li salihil qawli wal amal, ya, untuk agar kita diberikan taufik, agar kita senantiasa dapat memperbaiki ucapan kita dan amal-amal kita. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan beliau tutup majelis ini dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga-keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau. Baik teman-teman sekalian, kita cukupkan majelis yang keempat ini, insyaallah kita lanjutkan di majelis berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.